Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya BK. Kami dari Selawe Farm. Jadi lokasi kami di Desa Candiwatu, Kecamatan Pacet, dusunnya Watu Tumang, Dusun Watu Tumang, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Ini kita sedang berada di kandang breeding. Ini kandang koloni teman-teman. Jadi yang kami koloni hari ini adalah domba-domba merino yang ada di blok ini. Kami ingin mengejar anak-annya untuk bibit-bibit unggulnya untuk disilangkan kembali dengan domba-domba yang lain. Nah, selain itu teman-teman, kami di Selawe Farm ini juga menjual bibit-bibit anakan yang ada di sini. Kami di sini ada domba merino, domba Suffolk, domba Dorper, dan ada lagi domba Awasi teman-teman. Itu yang kita jual di sini, yang kita pasarkan di sini. Nah teman-teman, setelah kita membahas di video sebelumnya tentang hambatan-hambatan di awal beternak, lalu yang kedua 7 cara sukses ala Selawe Farm. Nah dalam beternak, sekarang ada teman-teman tadi yang bertanya, ini dengan kandang sebesar ini modalnya dari mana Selawe Farm gitu. Nah teman-teman, kami jelaskan singkat. Jadi memang kami di sini tidak sendirian. Jadi ini kami di sini terus terang memang ada yang memodali. Jadi ini Pak Andre, itu pemodal utama kami. Jadi teman-teman bisa membangun mitra mungkin dengan orang lain yang sebenarnya dalam tanda kutip ada uang nganggur ya teman-teman ya. Jadi kalau ada uang nganggur, dia ingin mengembangkan modalnya, tapi teman-teman pastikan kondisi kita siap betul-betul untuk mengelola itu, teman-teman. Nah, jadi kami di Selawe Farm ini memang kita juga membangun modal, intinya seperti itu, dengan disupport modal dari Pak Andre, intinya seperti itu. Nah, kami di sini ya harian hanya membantu untuk mensupport tentang pemeliharaannya, terus kita biasanya memasarkan seperti itu. Intinya kurang lebih teman-teman pastikan modalnya juga teman-teman dalam beternak, intinya gitu. Untuk teman-teman yang istilahnya harus mulai dari berapa Pak modalnya, memang teman-teman buatlah perhitungan sederhana, itu wajib di awal. Jadi misalnya kita ingin breeding 10 ekor. 10 ekor ini satu domba betina sekarang harganya berapa? Jenisnya apa? Itu teman-teman tentukan. Oh, katakanlah saya mau pakai cross texel betinanya. Kalau cross texel bisa di harga kurang lebih 3 juta. Itu dengan teman-teman siapkan. Jadi 3 juta kali katakanlah 10 ekor. Nah, berarti sudah muncul ketemu angka 30 juta. 30 juta tinggal mencarikan satu pejantan. Satu pejantan yang bagus, katakanlah kalau di Selawe Farm ini F1-nya Dorper itu harganya ada yang harga 6 juta, ada yang harga 7 juta. Anggap kita beli yang 7 juta. Nah, berarti dengan modal 37 juta, kita sudah bisa mengkoloni, kita sudah bisa memulai breeding 10 betina dengan satu pejantan. Itu kalau kita kepingin yang harganya itu tadi. Lalu bagaimana kalau modal kita terbatas? Nah, teman-teman, ya kita sesuaikan budget, teman-teman. Jadi misalnya Pak, saya modalnya loh enggak sampai 30 juta, saya punya modal separuhnya 15 juta. Teman-teman bisa beli darah dulu, doro dulu dibeli, atau usia-usia domba betina yang masih umur 5 bulan. Tapi ya kita akhirnya menambah waktu untuk makani, melihara supaya dia besar. Jadi fleksibilitas tentang modal itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan budget dan kebutuhan ternak apa yang mau dibeli. Jangan kita paksakan diri teman-teman, kalau modal kita nggak kuat, kita paksakan diri untuk ternaknya harus yang mahal, yang sementara modal kita belum support. Nah, jadi teman-teman bangun terus mungkin komunikasi dengan teman-teman yang ada atau pihak keluarga kita yang bisa memodali, tapi pastikan teman-teman bisa bertanggung jawab mengelola modal itu. Jangan sampai akhirnya dapat cerita negatif, istilahnya investasi bodong. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, teman-teman, itu jadi sesuaikan modal dengan kebutuhan. Bisa teman-teman kalau modalnya
Di bawah itu pun masih bisa. Pak, saya modal cuma 5 juta, gimana? Ya jangan mulai dari 10 ekor. Beli aja 1 pejantan dengan 2 betina. Misalnya begitu untuk mengawali. Atau bisa diawali dengan beli 3 ekor betina yang sudah bunting. Katakanlah harganya 1.800.000 berapaan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak beternak sebenarnya teman-teman. Nggak ada alasan untuk nggak beternak. Jadi kita bisa memulai ternak dengan modal kalau sekedar 5 juta kita bisa mulai dengan catatan tadi fleksibilitas. Jadi kita fleksibel aja sesuai dengan kebutuhan kita beternak dengan dana yang ada saat ini. Nanti kalau teman-teman sudah beranak, udah berhasil, dombanya, cempenya tadi dijual, itu bisa digunakan lagi untuk putaran modal teman-teman sampai populasinya banyak. Dan domba hari ini ya kalau di kandang kami beranaknya dua gitu teman-teman. Jadi secara hitung-hitungan sebenarnya sudah bisa untuk menjadi tambahan modal kalau anakan ini kita jual seperti itu. Untuk memulai berapa jumlah yang pertama yang harus kita lakukan dalam beternak, sebenarnya teman-teman idealnya kalau dengan modal kita ingin memulai, kita bisa memulai dengan 10 betina dengan 1 pejantan. 10 betina ini kita koloni dengan 1 pejantan untuk kita breedingkan. Untuk kita dapatkan anakan-anakan yang nanti anakan ini bisa menutup operasional kandang, baik itu pakan maupun yang lainnya. Tetapi kalau teman-teman punya modal lebih, ya bisa membangun kelipatannya. Misalnya 40 ekor, misalnya lebih besar lagi modalnya ya bisa langsung 80 atau 100 ekor. Tetapi apabila modal kita terbatas, kita bisa memulai dengan 10 ekor teman-teman. Gitu. Itu ideal dalam breeding gitu. Lalu teman-teman ada yang bertanya, lalu berapa jumlah untuk kita bisa gunakan ternak ini menjadi usaha utama kita? Jadi ternak ini sebagai usaha utama ya teman-teman. Nah, menurut kami dari analisa kami kemarin itu, dengan jumlah populasi 40 ekor betina dengan 2 pejantan, itu sudah bisa untuk nanti menghidupi operasional kandang dan menghidupi jadi penghasilan utamanya kita. Dengan catatan tadi 40 betina dengan 2 pejantan. Itu teman-teman nanti bentuk koloni-koloni 20, lalu pejantan tadi disilangkan, jadi agar tidak inbreed ya teman-teman, makanya ada 2 pejantan. Kalau teman-teman hanya menggunakan 1 pejantan, nggak ada pejantan yang lainnya, bisa terjadi inbreeding atau perkawinan sedara. Tapi kalau itu nanti sirkulasinya bisa 20 betina dengan 1 pejantan dan 20 betina lagi dengan 1 pejantan. Lalu pejantan nanti ya tinggal disilangkan di selanjutnya teman-teman. Anak-anakan cempenya ini kalau teman-teman jual, mau pakai 1 orang pekerja itu akan terbayar gajinya, mau kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita juga mencukupi. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi dari 40 itu teman-teman, karena kita harus juga paham rumusnya domba ya teman-teman. Jadi domba ini biasanya dia akan waktu koloni itu kurang lebih kita biasanya sih 35 hari. 35 hari itu bisa untuk digunakan koloni, karena siklus birahinya betina tadi itu bisa mendapatkan 2 kali siklus. Nah, setelah itu dia akan 5 bulan teman-teman. Jadi sampai dia nanti ini intinya bunting, setelah itu beranak. Itu kurang lebih membutuhkan waktu 5 bulan teman-teman. Nah, setelah itu dia akan butuh waktu menyusui, itu kurang lebih kalau anakannya ini cempenya ini menyusui itu kita biasanya 70 hari. Setelah itu baru kita kawinkan lagi. Nah, dengan populasi 40 tadi itu teman-teman bisa mengatur siklusnya tadi. Jadi dia butuh 35 hari untuk waktu koloni kawin, dia butuh 5 bulan untuk dia nanti beranak, bunting dan beranak, dan dia butuh 70 hari untuk anak ini menyusui. Nah, setelah itu betinanya dikawinkan lagi teman-teman. Gitu siklusnya. Kalau teman-teman ingin breeding, memilih jalan breeding. Tapi kalau teman-teman ingin memilih jalan penggemukan tentunya berbeda lagi. Karena penggemukan itu
2,5 bulan sudah keluar, ada juga yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan. Nah, itu tentu masing-masing farm mungkin berbeda, tetapi kalau penjualan untuk penggemukan biasanya dia harus sudah keluar di maksimal 3 bulan itu teman-teman. Nah, jadi setelah itu nanti, setelah tadi beranak teman-teman, jadi cempe-cempenya itu kita jual kurang lebih di usia 4 bulan atau 5 bulan teman-teman. Nah, itu katakanlah satu ekornya itu laku 3 juta misalnya, atau 2,5 lah. Nah, 2,5 kali 10. Nah, itu sudah teman-teman dapatkan berapa itu. Itu kalau 2.500.000 dikali 10, itu sudah nutup nanti operasional kandang teman-teman. Nah, untuk pengaturannya itu hanya dari jumlah cempe 10. Kalau tadi jumlah populasinya 40 dan ada yang beranak 1 atau 2, nah teman-teman bisa lah kalau anggap semua anaknya 1, paling jelek lah istilahnya ya. Jadi anaknya 1 itu kan ketemu 40 ekor teman-teman. Anggap jantan atau betina, apapun itu cempe ini akan kita jual. Nah, kurang lebih di usia 4 sampai 5 bulan lah, itu 4 atau 5 bulan itu kurang lebih katakanlah laku di harga kurang lebih, kalau kami di jenisan F1 Dorper ini kita 3,5, ada yang juga yang harga 3 juta. Nah, itu teman-teman tinggal kali. Jadi kalau misalnya 3 juta anaknya 10 itu sudah 30 juta. Nah, kalau tadi 40, nah berarti tinggal dikali aja teman-teman ketemunya itu. Nah, pengalaman kami operasional kandang bisa tertutup dengan menjual cempe-cempenya ini tadi, gitu teman-teman. Itu belum dari kotorannya yang diambil petani, terus belum lagi kalau anakan betina ini kita tahan, harganya sebenarnya beda teman-teman dengan jantan yang kita lepas. Itu ada pembedanya di situ. Nah, cuman ini kita sapu rata dengan segitu aja loh, intinya sudah ada untungnya, sudah ada labanya. Bagaimana kalau populasinya nanti dilipat gandakan lagi kan? Begitu. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jelas atau lebih detail lagi tentang analisa dalam kita beternak domba ini, itu lebih baik akan kita jelaskan nanti di video selanjutnya dengan papan tulis teman-teman. Jadi di situ sangat jelas angka-angkanya, di situ sangat jelas akumulasinya, dan teman-teman nanti bisa mempertimbangkan apakah memilih ternak yang ini atau kita akan memilih breeding atau penggemukan. Itu masing-masing ada hitungannya teman-teman. Nah, kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel Gapper ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses dalam beternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.